Bapak Ibu, nuhunkeun izin saparantos urang sadaya ngadugikeun perkawis ibadah-ibadah anu diperyokeun dina ibadah bulan Ramadan. Nuhunkeun izinna sakedik panginten sababaraha menit kanggo ngadugikeun perkawis nilai-nilai ekonomi syariah. Margi ieu kacida pentingna kanggo urang sadaya selaku kita orang-orang yang beriman, sebaiknya kita mengetahui bagaimana ekonomi syariah itu. Adapun yang akan saya sampaikan adalah tentang nilai-nilai ekonomi syariah. Bapak Ibu sadayana, nilai-nilai ekonomi syariah ini yang antara lain adalah kepemilikan, kemudian berusaha dengan berkeadilan, yang ketiga pertumbuhan yang seimbang, dan yang keempat adalah bekerja sama dalam kebaikan. Keempat nilai-nilai ekonomi syariah ini, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kepemilikan. Segala sesuatu adalah absolut milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik harta benda atau benda-benda lainnya itu mutlak bukan milik kita, tapi adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Yunus ayat 55 diutarakan bahwa ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bapak Ibu, di Quran ya diuningakeun yen segala sesuatu itu adalah milik Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Itu semuanya milik Allah Subhanahu, mutlak milik Allah Subhanahu. Kita tidak merasa memiliki, tetapi Allah memberikan karunia kepada kita itu hanya titipan saja. Apakah itu berupa harta atau benda-benda yang lain, itu adalah titipan, bukan milik kita. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia surat berikutnya, surat Al-Baqarah, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah memberikan keleluasaan harta atau benda-benda berharga pada diri kita, maka Allah menyuruh kita untuk berinfak di jalan Allah, mensedekahkan sebagian rezekinya, karena itu adalah titipan bukan milik kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak di jalan Allah. Apakah itu berinfak untuk menolong agama Allah, operasional masjid, atau operasional madrasah, atau menyambi fakir miskin, itulah bentuk-bentuk infak yang bisa kita lakukan. Kemudian nilai yang kedua adalah berusaha dengan berkeadilan, mencegah penumpukan harta melalui golongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dari dorongan untuk menambahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Nah Bapak Ibu, jadi Islam mendorong kita bahwa harta yang kita miliki itu didorong untuk keseimbangan, untuk berkeadilan. Bermaksud berkeadilan ini adalah jadi harta ini tidak bertumpuk di kita saja, tetapi ada kelebihan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau bisa disalurkan kepada orang yang ingin berjualan, kita bantu, atau kita investasikan untuk akhirat dengan mewakafkan misalnya, atau bisa membantu masyarakat kita yang ekonominya lemah, dibantu untuk supaya mereka bisa mencari harta dengan berupaya dengan tenaganya sendiri, dengan dibantu modal oleh kita. Ini adalah keadilan, berkeadilan di dalam harta yang kita miliki, baik untuk sosial maupun untuk publik yang lainnya.
Nah, di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulqu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijarah an taradin minkum wa la taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berlaku curang di dalam mencari harta. Nah, seperti kajian-kajian baru ini kita mendengar baik di media sosial atau di media lainnya ada kecurangan tentang minyak, ya. Minyak dikurangi takarannya yang harusnya sekian menjadi berkurang menjadi sekian. Nah, itu adalah bentuk kecurangan di dalam mencari harta. Nah, itu harus kita jauhi, jangan sampai kita berlaku seperti itu. Kemudian nilai yang berikutnya adalah kerjasama dalam kebaikan. Maksudnya adalah pengelolaan harta dengan tetap memperhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Nah, ayat surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat dan siksaannya. Nah, Bapak Ibu, ini nilai kerjasama dalam kebaikan. Jadi kita nilai-nilai ekonomi dalam syariah itu adalah sifatnya tolong-menolong sesama saudara kita. Jadi ada salah seorang yang berkelebihan harta, maka bisa membantu orang-orang yang kesulitan di dalam memperoleh harta untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, kita bisa tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, kemudian nilai berikutnya, nilai ekonomi syariah yang selanjutnya adalah pertumbuhan yang seimbang. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi adalah sejalan dengan tujuan keberadaan manusia di dunia, beribadah kepada Tuhannya dan memberikan manfaat kepada alam semesta. Dengan kata lain, ada keseimbangan antara spiritual dan kelestarian alam. Nah, ayatnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW itu diutus oleh Allah bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu, tetapi untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi kebaikan Islam itu yang didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk kepentingan dan pertumbuhan yang seimbang, baik spiritual maupun material. Itu harus ada keseimbangan antara kepemilikan harta itu, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah yang tadi saya bacakan tadi, utarakan pada nilai-nilai ekonomi syariah, ya. Kita utarakan lagi bahwa nilai-nilai ekonomi syariah ini yang pertama adalah kepemilikan, kemudian berusaha dengan berkeadilan, pertumbuhan yang seimbang, dan kerjasama dalam kebaikan. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, walaupun hanya sekilas dan masih umum. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi Bapak Ibu mengenai nilai-nilai ekonomi syariah. Atur nuhun.